Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar bagaimana menjadi seorang konektor, karena banyak orang melakukan komunikasi tetapi sedikit yang terkoneksi. Saat ini kita belajar menjadi seorang konektor yang bisa menginspirasi orang lain. Di sini kita akan belajar apa yang perlu orang rasakan, apa yang orang-orang perlu rasakan. Memastikan orang-orang tahu apa yang mereka perlu ketahui adalah penting demi mengilhami orang lain. Demikian pula memastikan mereka melihat apa yang mereka perlu lihat. Tetapi faktor yang paling penting dalam persamaan inspirasi adalah apa yang mereka rasakan. Jika kita mengabaikan bagian ini dan kita tidak menolong orang-orang merasakan apa yang mereka perlu rasakan, mereka tidak akan terinspirasi. Mengapa? Karena orang-orang tidak akan selalu mengingat apa yang telah kita katakan atau apa yang telah kita lakukan. Tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kita membuat mereka merasakan. Sahabat Mr. Sorchan, jika kita ingin mengilhami orang lain, ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk dapat menolong orang-orang dapat merasakannya. Yang pertama adalah orang-orang perlu merasakan hasrat kita terhadap pokok pembahasan dan diri mereka. Orang-orang perlu merasakan hasrat kita terhadap pokok permasalahan dan terhadap diri mereka. Visi tanpa hasrat yang kuat adalah sebuah gambaran tanpa kemungkinan. Visi sendiri tidak menginspirasi perubahan. Itu harus diperkuat oleh hasrat. Sejarah mengungkapkan banyak contoh mengenai hal ini. Martin Luther King Jr. tidak berdiri di anak-anak tangga di Lincoln Memorial dan berseru, "Aku punya sebuah rencana." Tidak ada strategi logis yang dapat mengilhami orang-orang untuk berdiri, menentang penindasan atau mengubah cara mereka memperlakukan orang lain. Tidak. Dengan hasrat yang dalam dari seseorang yang telah menderita prasangka dan mengimpikan kesetaraan, King berkata, "I have a dream." Aku punya mimpi. Dalam buku A Sense of Urgency, penulis, profesor, dan ahli kepemimpinan John Kotter menggambarkan komunikasi yang dilakukan sebagai berikut. Suatu kasus yang menyita perhatian demi perubahan dapat dengan mudah dilakukan dan dilakukan oleh banyak orang pada saat itu. Perlakuan terhadap orang-orang kulit hitam itu tidak konsisten dengan nilai-nilai negara yang telah lama dijunjung tinggi, dan ketidakkonsistenan
memiliki dampak yang merusak. Mengabaikan talenta orang kulit hitam itu sama dengan merendahkan minat bangsa. Konflik di antara orang-orang kulit hitam dan putih menghabiskan sumber daya dan melukai orang-orang. Perilaku tidak Kristiani terhadap orang-orang kulit hitam merendahkan kekristenan itu sendiri dan dasar-dasarnya yang melandasi kehidupan masyarakat. Pidato King merujuk semua butir ini dengan singkat, tetapi itu secara khusus menghantam perasaan terdalam orang-orang dengan pidato yang puitis dan bersemangat tentang keadilan dan moralitas. Ia menyentuh hati dengan cara mengubah kemarahan dan kecemasan menjadi suatu komitmen untuk bergerak, melakukan hal yang benar, dan sekaranglah waktunya. Ia menyentuh hati dengan mengubah rasa puas diri menjadi tuntutan yang kuat. Puluhan juta orang yang tidak mengikuti pengerahan massa pada hari itu menyaksikan pidato itu di TV atau mendengarkan melalui radio. Tuntutan yang kuat meningkatkan tindakan esensial mengikutinya, dan legislasi yang mungkin telah gagal pada tahun sebelumnya disahkan menjadi hukum. Kita akan lanjutkan. Orang-orang perlu merasakan hasrat kita. Salam menjadi seorang konektor. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.